Halo, halo, halo. Selamat Halo, malam. selamat Selamat hari malam. Selasa. Selamat bertemu lagi dengan kita bertiga. Trio Eh, web-web. Trio Web Web. TWP Seperti biasa, setiap Selasa malam saatnya kita ngobrolin Ngobrolin web. ngobrolin web. web. Yeay. Nah, malam hari ini Kita eh, rekaman ya. kita rekaman, jadi kurang bisa interaksi sama teman-teman, tapi nggak apa-apa. Kita tetap monitor. Teman-teman kalau ada komen boleh dikomentarin aja, nanti kita chat-chat juga Kita gitu ya. balas By the time kalian komen ya. nonton ini, saya dan Iya, Eka lagi di mengunjungi Bangalore, India. negara sebelah Google I/O Connect ya, acara Google I/O Iya, Connect, di ketemu Bangalore. sama teman-teman GDE lain dan juga sama Googler di GDG, sana ya, GDG, GDG Googler, juga, dan GDG Women juga Tech, ya. Women Tech Maker juga, seluruh Google community. ekosistem. Yes. Hmm. Aku nggak diajak, aku nggak ikut, Nggak ikutan. Bukan, bukan nggak diajak, Nggak bukan Mas nggak Mas diajak, Liza sudah diajak, nggak cuman dia, nggak memilih mau untuk ikut. tidak ikut. Iya, abis katanya Bangalore itu kayak kayak Ciledug, jadi mendingan ke Ciledug aja deket, ngapain jauh-jauh. Yang bilang siapa tuh kayak Ciledug? Ya, mudah-mudahan nanti ada konten-konten yang bisa dibagikan di sana ya. Ketemu Jesselyn mungkin bisa say hi, nanti direkam terus kita bikin episode spesial. Ayo Connect ya. Iya. Mantap. Oke, jadi malam hari ini kita akan ngobrolin tentang modul bundler. Ya, Apa apa tuh? itu modul bundler? Kenapa butuh? Mungkin ada teman-teman yang mungkin sudah pakai tapi tidak menyadari bahwa itu pakai. Misalkan kalau dulu nggak pakai sadar itu nggak siapa. sadar ya. Iya, Iya. misalkan pakai Create Track App itu kan sebenarnya ada modul bundler di dalamnya kan. Kalau teman-teman tahu Webpack, nah itu dia pakainya Webpack, tapi dipermudah. Kalau misalkan kita pakai mau bikin aplikasi React pakai Webpack sendiri, konfigurasi sendiri, panjang ya konfigurasinya ya. Dokumen create react elemennya diketik semua pakai Oh enggak, format kalau misalkan kita mau JavaScript pakai yang Webpack, kalau mau pakai Webpack, misalkan setup sendiri. inisialisasi Webpack sendiri, konfigurasi Webpack sendiri kan agak panjang ya. Webpack itu terkenal cukup panjang konfigurasinya, meskipun cukup fleksibel. Nah, Yang kita Dan akan bahas bahkan dulu kalau tentang pakai ya, framework yang server side pun, misalnya pakai mm-mm, Laravel ya, contoh ya. yang paling beken, Oh iya betul, itu kan sebenarnya framework server side, ada, tapi ya dia udah built-in Webpack mix. betul, Jadi yang mempermudah biar itu tadi kayak kata Mas Riza, biar kita nggak usah ngutak-atik konfigurasi Webpack manual sendiri dari awal yang compatible sama ya. seluruh kode aplikasi. Laravel itu ada Webpack mix yang almost plug and play sih, udah Hmm, siap langsung pakai. Jadi sebenarnya sadar nggak sadar kalau teman-teman ngerjain web development tuh kayak hampir banget pasti udah ya. ketemu, udah pakai bundler. Ya, Laravel itu adalah salah satu framework yang lengkap kan, ada front end, ada back end. Makanya dia butuh Webpack untuk mengkompilasi, atau nanti kita akan bahas apa kerjaannya si Webpack itu atau modul bundler, supaya client code-nya juga bisa berjalan di browser tertentu atau di versi Node atau di versi browser kita gitu kan. Termasuk juga kalau nggak salah Ruby on Rails juga ada ininya, ada modul bundlernya juga. Gitu. Jadi masing-masing framework, terutama framework yang lengkap, yang ada front end, yang ada back end, itu pasti ada. apa sih bundler itu? Nah, mari kita jawab. Ada kita. Bundler adalah ini Zoom dia. in, zoom in. Iya. Kurang zoom ya. Jadi kan sebenarnya JavaScript itu di awal kan bisa dibilang nggak ada apa ya, nggak modular. Nggak modular. Kalau teman-teman ingat misalkan zaman dulu ya, mungkin tidak mengalami, kalau misalkan kita pakai jQuery, itu kita harus ngeload semuanya di script kan, script SRC, jQuery plugin ini, jQuery plugin itu, jQuery versi 2, jQuery versi 3 gitu kan. Jadi harus Zaman di dulu sini belum ada bisa import ya, iya, nggak ada, belum betul. belum ada native, belum ada built-in modul import. Iya, Script modul tuh belum bisa. betul. Di sini ada nggak ya? Nggak ada ya. Jadi dia hanya bisa load secara global. Semuanya bisa diakses selama kita script SRC, dia bisa diakses di mana saja. Tidak modular lah gitu ya. Masih primitif. Nah, kemudian
butuh apa ya, si modul-modul ini ya lama-lama kan si developer atau yang bikin JavaScript juga berpikir kan, oh, ini kayaknya semakin lama semakin gede nih, karena dulu JavaScript kan digunakan hanya untuk hal-hal yang simple ya, lama-lama semakin besar butuh eh, memanage dependensi dan lain-lain. Misalkan kita punya aplikasi, ada banyak file, misalkan app.js, util.js, terus misalkan dom.js. Ini dia dependensinya ke jQuery, yang ini ke Lodash. Itu memanage dependensinya itu rumit. Makanya kita butuh bundler ini untuk menggabungkan semua dependensi menjadi satu file. Cara kerja sederhananya seperti itu. Supaya bisa ketika kita load di browser semuanya ada gitu. Nggak ada yang ketinggalan. Bentar. Coba bayangkan Stop. misalkan Stop. Berarti multiple files digabung jadi satu file gitu ya. Supaya dieksekusi sekaligus satu dengan kali urutan download. yang, tapi Urutan yang JavaScript tepat. kan emang dari Oke. atas sampai bawah, dia nggak bisa loncat-loncat Ya, dan single threaded. Nah, itu berarti salah satu tugas vendor juga kan harus menggabungkan dengan benar kan betul. import-importnya itu. Ya. Oke, Jadi misalkan sorry, di lanjut. sini kan dom.js ini ketergantungan dependensinya terhadap jQuery. Kalau seandainya kita lupa menggabungkan jQuery ke dalam single file, satu file itu, ya maka akan error. Dom.js-nya Kalau error. error ke bawahnya nggak jalan semua, Iya. udah kemana. Atau Dom.js lupa ini dipakai. ngelot jQuery duluan ya, atau kita lupa Iya, ngelot jQuery-nya duluan ya. iya. Dom.js error, app.js juga ikutan error. Karena jQuery-nya nggak ada. Jadi jQuery-nya itu di atas dulu, Lodash-nya di atas dulu, baru kemudian baris kedua itu ada log.js, util.js, dom.js, sama terakhir baru app.js. Itu posisi menentukan prestasi ya. Jadi posisinya harus tepat, karena bisa aja ternyata si jQuery ini dipakai di bawah, sementara dia baru di load setelah app.js misalkan, ya nggak bisa gitu kan. Nggak bisa. Kemudian jadi misalkan bundle.js seperti ini. Nah, tools-toolsnya itu ada banyak, nanti kita akan bahas. Jadi dua fungsi utama dari bundle adalah dependency resolution dan packaging. Di packing jadi satu. Termasuk juga minifying ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman bikin aplikasi dependensinya cuma 2 misalkan, nggak usah pakai bundler juga bisa, digabungin aja. Digabungin pakai apa? Pakai Ketik sendiri udah. iya, di CLI itu CAT gitu kan, digabungin concat tuh 2 file jadi satu, terus di binify, udah bisa gitu. Kalau itu yang butuh yang sederhana. Tapi kan sekarang kita kalau teman-teman pakai aplikasi pakai framework yang kekinian kan semuanya pakai import bla 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 from bla 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 gitu kan. Nah, itu Iya. terus pakai Node.js, npm install bla bla bla. Nah, itu kalau misalkan mau di bundling ribet ya. Kita harus tahu kan itu folder disknya di mana, segala macamnya di mana. Nah, itu tugasnya si web bundler. Makanya butuh tuh yang namanya bundler untuk pekerjaan sehari-hari, untuk memudahkan lah gitu. Ada tambahan mungkin? Nah, berarti dependency resolution itu juga menentukan urutan tadi ya. Ya. Karena kan kalau yang di bawah depend ke yang di bawah harus depend ke yang di atas, nggak boleh sebaliknya. Terus berarti dia harus bisa resolve juga, misalnya kalau ada beberapa dependensi yang fungsinya beda, misalnya modul A bergantung ke jQuery 1.1 gitu, terus modul B bergantung ke jQuery 1.2, berarti harus di load dua-duanya di Ya, atasnya kan sebelumnya. Sedangkan kalau dua-duanya depend-nya ke jQuery 1.1, ya cukup salah satu aja. Berarti dia betul. harus punya logic buat memproses itu ya. Iya. Nah, ini ada artikel menarik nih dari Ivan. Ini sejarah ya, sejarah Yep. JavaScript modul. Ya kan tadi saya sempat singgung bahwa JavaScript awalnya tidak modular. Bentuknya misalkan gini ya. Ada dari mana nih? Nah, ini. Yep. Kita Zoom in, punya zoom in. fungsi sum, punya fungsi add, dan punya fungsi reduce. Reduce ini akan menggunakan add ya? Add Bukan. dan ya semua. Dua-duanya Dia ya, akan add dan memakan sum. ya. Di mana dipakainya? Kok nggak ada?
Tunggu. Kurang gede. Oke. Memo sama dengan iterative. Bukan, ini ada 3 function. Contoh. Oh ya, Ada 3 function. 3 function. Terus Ya. kemudian kita lihat bagaimana dia di inline. Oh, ini ya nanti. di sini ya. Jadi fungsi main akan memanggil fungsi sum yang Sum ketergantungan terhadap bergantung function add dan add dan reduce. reduce. Iya, Ya, betul. ini dia. Jadi kebalik. Jadi answer itu adalah summary dari nilai array ini ya. 1 sampai 9 ini 9. dijumlahkan. Ya. Jadi totalnya 42 tadi ya. Nah, Sum jadi ini di sum menggunakan fungsi manggil reduce. reduce. Ya. Ya. Ini main.js ada function sum memanggil Pakai reduce dan yang pakai ada di add. fungsi. Si callbacknya ada add juga itu function Oh, add. salah. Bukan main.js ini. Udah. Ini sum.js memanggil fungsi reduce yang didefinisikan di file reduce.js. Ya kan? Memanggil add juga sebagai callback function. Iya, memanggil add juga sebagai callback function. Nah, nama filenya sum, nyebelin sih. Bukan. Nama Itu- filenya yang di atas. Oh, Nama file yang di pantesan. bawah, sorry, yang di bawah. Ini Di dia. bawah. Ya. Salah Makanya baca. tadi salah baca. Function add ada di file yang berbeda yaitu add.js. Oh, Nah, Nah, kalau kita gunakan secara primitif, kita gabungin aja semua jadi satu script kan seperti ini pasanya kan. semua jadi satu. Kopas aja udah gitu kan. ini zaman dulu caranya begini. Iya, zaman dulu caranya Iya. begini. Dan sampai sekarang pun kalau misalnya beneran sesimpel ini, ya udah begini Ya udah, aja. begini aja. Iya. Cuma Begini ini aja. kan kita lagi bahas yang lebih kompleks. Cuma maksudnya ini Iya. untuk keperluan contoh ya contohnya disederhanakan. Nah, yang kalau misalnya terjadi di panjang sini, ribet. kalau kita bikinnya begini, itu kan jadi dia di global namespace. Artinya dia bisa nempel di itu function-function tadi itu bisa nempel Window. di window. Yang terjadi adalah kalau nanti ada yang namanya Add duplicate. lagi. Iya, Kalau ada fungsi ada- add yang lain. Ya, ada fungsi yang lain akan duplicate, maka akan menyebabkan bug atau Ya. kode kita tidak bekerja atau error. Nah, Tidak bisa makanya- digunakan di tempat yang lain atau di bagian halaman yang lain kan. Iya, Reusability sama dependency resolution. iya. Ini 3 kekurangan dari solusi pertama ini. Kemudian muncul Kalau kita you are bisa menggunakan responsible for having add bla bla bla. Oh, kita jadi harus bertanggung jawab atas urutan si semua hal-hal yang Posisi yang dipanggil ini ya. itu ya. Heeh. Ya. ya. Tapi sebentar, saya punya pertanyaan. Kalau di JavaScript itu bukannya kita bisa definisiin fungsi sebelum Hoisted. setelah digunakan? Setelah Functionnya di-execute, hoisted Iya, kalau hoisted kan? dijalanin kali ya. otomatis naik ke atas kan? Iya, bisa. Bisa kan? Berarti Bisa. posisi nggak ngaruh dong? Kalau itu udah di global semua sih nggak apa-apa kali. Cuma kalau misalnya kita mau ngedefinisiin sesuatu, ya tetap harus mikir urutan kali Tetap ya. ya. Gak tahu itu sih tadi tulisannya you are responsible for apa tadi di atas ada tulisannya you are responsible for bla bla bla. Mana? For having add, reduce, and some functions come before main part of the script. Oke. Ya, Ya, anggaplah begitu ya. Oke, solusi berikutnya adalah dengan memasukkan script src yang seperti saya sempat jelaskan tadi ya. Ini Jadi memanggil yang- fungsi Nah, ini. sendiri. Ya. Dan Jadi harus dimasukin ke urutan. dalam file dan harus berurutan urutannya harus tepat ya. Iya. Sesuai ini dengan lebih nggak enak lagi sih. Lebih aja kita kan nggak tahu yang ke load duluan yang mana. Nah, Iya. itu problemnya adalah itu. Ini tetap Tapi kalau ada masalah? kalau nggak kalau dia begini bentuknya pasti kalau dengan benar, kecuali kalian menambahkan asynchronous tag. Kalau Oh, itu begini dia urutannya pasti ini kayak render gitu ya? blocking. Oh iya, dia Ini ren- blocking. Oh, ini aha. blocking. I see. Tapi performance-nya jelek. Jadi apa? Urutan pasti Saling betul. menunggu. Ya. Tapi berhenti pas dia ngeproses add, reduce, sum, main. Nah, Yep. Ya. Oke. Ini seperti tadi ya. Ini filenya udah dipisah. Scriptnya di load masing-masing dengan script src. Dan tadi kekurangannya ada 3.
Dua kalau yang Lack of script code source. reusability. Sekarang reusability-nya udah lumayan, udah mendingan. Ya, Karena bisa dipakai Karena di halaman yang lain, bisa gitu dipanggil kan? dari halaman lain. Iya. Nah, cuman tetap dependency resolution-nya ini nggak kelihatan ya, karena ini filenya kecil dan bukan dependensi ke vendor, istilahnya ke third party. Ke third party. Ini kita buat sendiri. Tapi kalau nanti filenya udah ukurannya besar, nah dependency resolution-nya lebih ribet lagi nih. betul. Dan tetap ya global namespace-nya tetap Tercemar. tercemar, ada polusi. Oke, Windows.add, kemudian muncul Windows.some. IIV. Immediately Oh, IIV. Ini yang IIV. banyak tanda kurungnya. Pas Iya, pertama ketemu itu immediately. bingung, asli bingung. Maksudnya kalau IIV. kita udah tahu konsepnya, itu maksudnya Ya, make sense. Immediately invoke function dari namanya function jelas ya, langsung expression. dijalankan. Jadi itu nggak di declare, nggak disimpan di memori sama sekali ya, udah beneran dibaca langsung di execute. Kalau udah tahu Ya, konsepnya itu make sense, tapi pertama kali lihat dan belum tahu itu namanya IFE, wah sial, bingung banget. Ini apa, kenapa? terutama buat teman-teman yang background-nya dari bahasa pemrograman lain. Karena belum tentu semua bahasa pemrograman bisa melakukan ini. Misalkan ada Atau yang function, backgroundnya belum pernah belajar bahasa oh ya, pemrograman lain sama sekali. ini kan normal ya, add a, b gitu kan, terus return, Sudah bisa langsung dijalankan gitu ya. Iya kan kita bisa bahas sekarang kemarin. teman-teman. Asal Nah ini kan, asal di bracket. ya asal bracket. Ini Terus kan kita kita store di memori nih, add, ada store di sesuatu yang memori. namanya add. Nah, Ya, kita panggil add baru dia jalan. iya, dan kemudian untuk mengeksekusi kita panggilkan fungsi add, kita tambahkan parameternya 2,3 misalkan gitu kan, jadinya 5 gitu. Nah, gimana caranya ini supaya kita nggak perlu melakukan ini? Nggak nyip Ada sama cara sekali. singkatnya. Ada cara singkatnya adalah Jalan dengan sekali menggunakan. langsung jalan. Nah, di JavaScript kita bisa nambahin begini untuk langsung dieksekusi, tapi harus dikurungin ya ini ya. Gini kan? Atasnya Iya, kurung iya. juga. Ya, dan ini juga tuh, Dua. udah ada petunjuknya bahwa harus ada 2 parameter ini. Jadi ini langsung dijalanin. Sama aja Kita kayak gini. masukin argumennya. 2,3. Nah, ini adalah Tapi ini jalan sekali, IIV. udah nggak disimpan di mana-mana. Itu nggak ada. Iya. Bahkan nama pun kita nggak perlu ya, bisa anonymous function gitu ya. Hmm. Sama aja ini. Gitu. Nah, ini adalah Langsung keluar IIV. 5, tapi kita nggak bisa pakai lagi. Yes. Ini yang baca JavaScript ini dari kalau nggak tahu sejarahnya apalah ini maksudnya gitu ya. Iya. Aku Kalau dulu di bahasa pertama lain kali belum ketemu tentu ini bisa dari soalnya. Kopas Stack Overflow ini. Nyebelin nih kalau ketemu ini Kopas Stack Overflow, terus nggak tahu Ya. bahwa itu namanya IFE. Jadi maksudnya karena nggak tahu ya nggak bisa baca-baca, nggak bisa look up itu apa kan. Ya, Setelah salah tahu, satu oh ciri iya, khasnya bahasa pemrograman fungsional. Karena function itu dianggap sebagai first class citizen, artinya sama urutan, sama pangkatnya, sama derajatnya dengan data, struktur data dan variabel. Jadi Primitif. ya sama aja udah gitu. Bisa langsung dieksekusi, bisa dimasukin ke variabel, ya kan? Fungsi bisa Ini dimasukin ke variabel. Sebagai callback. Ya, Contohnya misalkan ya tadi kan. kasusnya kalau yang lebih besar lagi kalau teman-teman menggunakan IV ini contohnya ya ada JavaScript hanya perlu dijalankan satu kali saat page load. Contohnya Ya, initialize ads, initialize hamburger menu, initialize accordion, ya kan? ya, Itu kan Get, kita itu cuma get dark mau mode ngebinding, misalnya. kita mau trigger aja Initial. mau ngebinding event handlernya untuk ads, initialize ads ya cuma satu kali ya pakai IIV gitu ya. Jadi begitu filenya di download langsung dieksekusi, that's it, selesai gitu. Jadi nggak perlu dipanggil-panggil lagi. betul. Atau kalau yang zaman sekarang kan color mode nih, lagi ngetrend dark mode, misalnya dark mode atau light mode. Nah, iya. kedepannya itu kan, maksudnya kalau pas udah muncul menunya di top bar atau di mana, itu kan bisa dikontrol oleh user dan bisa di save di local storage atau di mana. Tapi pas awal, pas paling pertama kan kita harus tahu preferensi apa sebelum user bisa ngeklik ya, kita harus tahu by default initialnya apa, dark atau light. Ngecek dari preferensi user. Nah, itu buat running pertama. Habis itu ya udah jalan biasa tergantung si usernya nge-toggle atau enggak. Oke. Nah, IIV ini Nah, hubungannya digunakan sama ini untuk apa ya? Balikin. membuat sebuah objek Reduce global. stop pollution. Iya. Ya, justru biar nggak usah Biar apa, objeknya usah nggak global lagi. biar nggak Yes. mempolusi Modular, global modular. scope
lagi. Ya, lebih modular karena kita bisa menuliskan seperti ini. Jadi kita definisikan sebuah objek, kemudian objeknya kita tambahkan sebuah fungsi yang adalah fungsi add, kemudian di file reduce.js isinya adalah myapp.reduce, kemudian di sum.js isinya myapp.sum, dan di mainnya tinggal kita panggil Pusing. app.sum. Ini App berarti ini sebenarnya adalah OOP myapp. OOP tipis-tipis nggak sih? Object oriented tipis-tipis. Ya nggak sih? Bagian object oriented yang mana yang dipakai ini ya? Kan di my app. Encapsulation apa sih? Ya, iya itu kan sebenarnya Enggak metode sih, ini yang di dalam Metode. EFA itu nempelin Metode. metode Iya. ke dalam my app yang di-initialize di global kayak kita bikin kelas Iya. sebetulnya kan. Jadi sebenarnya yang global namespace sekarang yang namespace sekarang jadi my app. Globalnya my app. Heeh. Iya. Nah, Sebenarnya bukan OOP, lebih tepatnya ini adalah struktur Encapsul- data. Karena JavaScript seperti tadi ya, JavaScript itu lebih condong ke fungsional, maka struktur data pun bisa diisi function. Ya, jadi ini adalah method add atau property add, tapi diisi function, ya. ya kan? Oh iya Ada sih, nggak biasanya reusable property juga add, sih. Cuma betul. Si dikasih variable. method aja. Iya, nggak Dikasih perlu method sebagai property. betul, nggak perlu ada constructor, nggak perlu ada initializer kan. Jadi add ini bisa kita isi angka, tipe data, Variable. struktur data, variabel, seperti variabel biasa, misalkan add sama dengan 5 gitu. Atau bisa kita isi function yang akan mengkalkulasi ya apa itu fungsinya gitu kan. Jadi Oke. disitulah- Jadi kalau di halaman lain mau bikin app lagi harus declare global variable lagi apa yang terpisah ya, Betul. var my app Iya. lagi. Jadi oh ya emang bukan OP ya berarti. bukan OOP. Objek. Kalau OOP kan Tetap. harus Objek Tetapi biasa aja. yang sekarang global itu jadinya si my app. Jadi window.myapp bisa diakses. ya tetap bisa diakses bisa mengakses semua fungsi kan, nggak ada yang private kan. Ya. Gitu. Oke, itu Terus di atasnya jadi ada myapp.js. Oh ya, ngerti-ngerti. app.js isinya adalah objek kosong. Iya. Loh, Oke. cuma tadi add.js-nya itu bisa Kenapa dipanggil dari tempat lain nggak ya? Kan Bisa, itu pada bisa. add.js-nya Oh, masukin tetap ke harus my butuh tempat lain berarti harus my app juga. Harus my app Pastiin, semua. Iya, pastiin harus ada nama my app. nama global variabelnya namanya harus my app. Ini kayaknya bikin Iya ya? masalah buat kedepannya. Bener Iya kan juga itu ya. masuk ke file. Iya. Jadi Oh. reusability-nya sebenarnya ya agak gimana gitu. Kenapa fungsinya nggak ditambahin variabel aja nih di sini, my app. Kan cuma contoh, cuma ya Iya. ini Nanti- contoh tuh kadang kontraf sih emang. Nanti jadi dependency injection loh. Ala-ala Angular. Itu beda lagi ya konsepnya ya. Oke, kita next lagi ya. Nah, Iya. ini masalahnya masih tetap sama nih. Ya, apa? The lack of dependency resolution, pollution Ya. of global namespace ya. Number Iya. of global itu variable kan is now global variable one. but not Satu, zero tapi ya. tetap ya, tapi masih ada. Dan bahkan nambahin mental load ke depannya kalau si add atau sum atau reduce itu dipakai dari tempat lain, kita harus mastiin global variabelnya my app. Hmm. Nambah kerjaan satu lagi nggak sih? Yes, dan konsep inilah yang digunakan oleh jQuery. Oh, Makanya ada global variable dollar. apa? Wah, Iya, dolar bisa diakses dari mana aja ya, salah satunya global karena variable itu. legendaris. Oh Iya, iya. jadi Dolar. kalau teman-teman Betul juga ya. penasaran buka pluginnya jQuery itu adalah IV. Semuanya. Chat aja ya. jQuery plugin apa nih? Kalendar. Coba ya. Udah nggak inget. Wah, nggak tahu. jQuery Ini ya. UI. jQuery UI. Coba aja yang mana Oh gitu ya. iya itu kayaknya yang paling terkenal. jQuery UI. Kita lihat. Waduh, ini nggak ada yang ini ya, nggak ada yang langsung gitu ya. Nah, pricing. Wah, ada Tuh, pricing. Enggak, kanan atas ada. Nah, Kita lihat ya. Ini jQuery. Wah, dia udah pakai turbo. Turbo Repo. Wah, ini udah modern ini. Ini bukan jQuery kayaknya. Cari jQuery UI, jQuery UI. jQuery UI ya. jQuery UI. jQuery UI. Wow, lambat sekali. Kan ada effect. Loh, kok Q ini? Salah, kepencet, sorry. Mana itunya? Itu ya. Plugin. Ini itu custom download atau source code GitHub.
Tuh Source code-nya mana? developer links bawah. Iya, Iya. tuh. Nah, Oke, kita lihat ya. Loh, dia udah pakai ini ya build-nya. Hasil build-nya aja ya, iya, rilis. iya. Oh, modul ekspor sekarang dia pakainya. Bukan Oh, IV udah. lagi. Udah canggih sekarang. Harus yang Yoi. jadul-jadul berarti ya. Ya, anyway, kalau teman-teman familiar dengan jQuery plugin, ya, coba dibuka aja. Itu biasanya dibungkus dengan kurung seperti yang kita contohkan tadi. Dan kayaknya salah Oke, satu bug yang paling banyak kejadian, terutama dulu kali ya, sekitar tahun berapa sih? Mungkin 2000 sekian belas, lupa deh. Itu paling banyak masalah WordPress karena plugin, ada beberapa plugin. Masing-masing bawa file yang jQuery komplit, sendiri-sendiri. termasuk ada global jQuery-nya. Tapi kadang itu Hmm. tuh beda versi gitu. Jadi plugin A bawa apa eh, pollute global namespace, ada dollar sign-nya. Plugin B abis itu jalan, dia punya dollar lagi. Nah, terus jadi konflik Iya. gitu. Itu pertama kali belajar web dev tuh paling sering nemu gituan. Jadi dulu dulu di apa Upwork itu yang freelance receh-receh tuh salah satu yang paling banyak tuh tugas ngebener-benerin gitu. Tadinya nggak pengen belajar JavaScript, jadi saking banyaknya, oh menarik juga. Terus jadi ngerti race condition, bla bla bla. Ya udah terusan. Ya, itu maksudnya, jadi walaupun contoh ini emang contrive, cuma sekedar contoh, tapi maksudnya Makanya itu ada emang itu kan risiko yang nyata. jQuery no conflict. Hmm. Ada function jQuery no Oh, conflict. baru tahu sampai sampai dibikin kayak gitu. Iya. Gimana itu prosesnya kok bisa dibikin seperti itu ya? Iya, Eh, beda ini namespace. Beda gua nggak namespace. apa namanya, nggak tahu, pokoknya gue seringnya lihat dulu, pokoknya pasang aja jQuery no conflict. Oh, Jadi ya Oh, deh. mungkin dibikin sampai itu. sampai Dolar-dolarnya bagian beda kali. bagian dari API resmi ya. Jadi berarti maksudnya apa? Pollution of global eh namespace itu ya bisa emang potensi ya nyebabin bug ke itu depannya. linknya ada di private chat, buka aja biar Oke, coba sama-sama ya. lihat. Oh, jadi kayak buat netralisir semua Iya, apa? Semua karena dollar sign pada yang di pada global scope. pakai dolar, karena pada pakai Hmm. dolar jadi konflik sama jQuery. Too many JavaScript libraries use dollar as function or variable name, just as jQuery does. In jQuery case, eh, dolar itu cuma alias dari jQuery. Makanya gue, kalau gue dulu tuh nggak, kalau ngoding itu nggak suka pakai dolar, jadi langsung jQuery dot apa gitu, langsung jQuery document ready, dia nggak pakai Hmm. dolar lagi gitu, Nggak pakai supaya dolar ya. ya supaya lebih pasti. Ya, ya. Oke. Itu tadi solusi keberapa tuh? Ya, masih ada masalah dengan dependency resolution walaupun pakai IV, tapi udah agak sedikit rapih ya. Terus global namespace-nya juga masih tergantung Tapi sekali sudah kepada my berkurang app tadi ya. Walaupun sudah berkurang. selanjutnya Nah, kemudian di 2009 2009. 2009 muncullah Node.js. Oh, jadi Common Common JS itu JS. namanya dulu server JS, lucu banget. Iya, jadi CJS, dulu Node.js namanya server muncul, JS. dia butuh modular kan, npm install gitu-gitu kan. Nah, itu dia membawa cara yaitu dependency resolution dan juga ya itulah dependency resolution lah. Intinya adalah lebih modular karena bisa banyak file yang bisa di load kan. Jadi mereka menggunakan modul.export sama require, ya kan? Require ini ya. Gitu. Jadi ada function add, kita modul export, kemudian kalau mau dipakai kita harus require dulu. Yap, Itu ini Common Node.js. JS. Ya. Ya, Makanya sampai sekarang kalau kayak konfigurasi webpack segala macam masih pakai masih modul pakai export kan, Twin require. aja masih karena pakai ya. Oh enggak webpack deh, dijalankan oleh CJS. Node.js, Ya, bukan dijalankan oleh uh, server browser. JavaScript engine browser. Yes. Jadi proses itu dijalankan di backend.
Begitu juga yang front end ya, tools front end juga kalau pakai Node.js ya biasanya bisa pakai require atau sekarang udah bisa pakai import dengan syarat kita harus definisikan di package.json. Oke. Setelah itu CommonJS AMD. cukup berhasil, tapi ada kekurangannya karena require itu tidak asinkronus. Gimana kalau filenya belum berhasil di load, kita udah butuh jadi keblok, Udah jalan. kita butuh jalan duluan gitu, tanpa harus menunggu si require ini selesai. Mungkin modulnya besar ukurannya dan lain-lain ya, makanya muncul asynchronous module definition AMD. Nah ini AMD ini dari siapa ya? Dari Masih ini kayaknya bagian format dari yang CommonJS. ini ini kan kayaknya kayak gini format deh, naik bentar, habis itu nggak ada yang pakai gitu. hilang. Ini sempat hilang. dipakai sama si ini deh. Sempat kalau misalnya kita pakai oh, bukan. Yang lebih terkenal itu nanti UMD, bukan AMD. UMD Iya, universal. iya. Ada AMD. Lanjut aja dulu. Lanjut ya. Sempat Jadi bentuknya pakai seperti dulu ini. tapi sebentar banget pakai ini, nggak banyak. Iya, sempat ada antara Gran, ya pokoknya yang buat Grand runner-runner gitu ya. Grand Iya. Gulp Yomen ya. Iya, antara itulah pokoknya. Ada yang seperti ini ya, define bla bla bla. Terus ada fungsinya, terus return functionnya. CommonJS and AMD solve two remaining problem with module pattern, dependency resolution, and pollution global scope. You only need to take care of dependencies each module or each file. There is no pollution for global scope. Ini udah selesai nih udah 3 masalah tadi. Udah mecahin Sudah memecah sebagian masalah masalah. itu. Ya. Nah, kemudian ada muncul lagi AMD can save us from the hell of script text and global pollution in our browser application. Then how I can use it? Require.js is here to help us. Require.js is JavaScript module loader. It helps load modules asynchronously as needed. Ya, masih ada kan? Masih dipakai Masih, kan masih, sekarang masih. Liquid.js ya. Require.js masih. Coba Jadi, kita lihat. nah Yang ini bentuknya gimana sih? Oh, iya bentuknya masih, mirip cuma sama ya AMD beda. sebenarnya. Iya, UMD bukannya ini ya? Bukan ya? Bukan, ini AMD. bukan. Ini masih AMD. Ini Require.js. Require.js itu yang ini nih. Oh, Kalau ininya kan AMD kan. Iya, betul. Ini Untuk bisa formatnya dipakai di AMD. HTML, pakai si Require.js. Gitu. Nah ini, there is only one script tag in index file, require.js. Yes. Dia akan Ini pertama membaca kali. semua Jadi ini, pakai yang kita menggabungkan. load entry itu point cuma ya, berarti. satu saja, ya, tapi ini dia cikal manggil bakalnya modul teman-temannya. bundler ya kayaknya ya. Jadi Require.js ini trojannya Dia nih ceritanya. gabungin Dia jadi cuma dipanggil satu. satu terus panggilnya teman-temannya untuk datang gitu. Require satu saja. Nggak ada. Trojan. Require.js-nya sendiri ada filenya nggak? Nggak ada kan? Ya Semua file JS yang akan ingat dia nggak kemarin yang bundling gua jadi satu. ajarin inisiator itu kan dia tuh di inisiatornya Dan walaupun Require.js sebenarnya ininya Require.js tetap dipanggil juga oleh jadi index banyak HTML ini. tetapi main.js dipanggil oleh Require.js Ketergantungan ya. gitu. Jadi satu. Ya. Oh Tetapi iya. kita tetap betul. butuh Require.js sebagai bundler Ya, pintu loadernya, masuknya, bukan bundler, entry point. loadernya. Oleh require. Require and AMD solve all the problem we had. However, it creates slightly less serious problem. AMD syntax to verbose, list of dependency in array must match of list argument in function. With current browser, loading many small files can degrade the performance. Jadi kalau kita load sebanyak ini, bisa menurunkan performa web kita. Sebaiknya satu aja. Karena lihat itu Bolak-balik dia ya? waterfall. Lihat Nungguin. tuh, di timeline itu kan dia setelah Require.js selesai baru dia bisa panggil main.js, Ya. baru dia panggil some.js, baru dia panggil Blocking JS. ya berarti Jadi, ya. Yes, Ya iyalah, waterfall. orang dia ketergantungan ya. Ya harus. Dia nggak tahu. Jadi waktu dia nge-load main.js, dia lihat ternyata dia butuh sum. Waktu dia nge-load sum, gue butuh add. Ya. Waktu butuh add, dia butuh reduce. Ya. Jadi dia nunggu setelah dia baca filenya. Ya. Itu problemnya. Kemudian muncul Browserify. Ini modul bundler yang pertama ya. Ini udah Yes. masuk bundler ya? Ya, Ya udah masuk dia bundler. bundler, ini bundler.
Masih dipakai kayaknya. Proxy modul bundler. Kayak gue belum pernah pakai deh. Mas. Cuma tahu namanya doang, beneran belum pernah pakai. Kayak Ini maksudnya dipakai di mana sih? Contohnya. ya sama kayak kalau mau pakai roll up, mau pakai webpack, ya Browserify salah satunya. Cuma maksudnya manual ya, nggak pernah misalnya dibawa sama WordPress atau Laravel atau Enggak. CMS Enggak. atau sistem Browserify atau ini apa framework besar lain. kalau nggak salah ya, Browserify ini adalah salah satu modul bundler yang bisa di-load lewat CDN. Dia nggak perlu Wow. nggak perlu Bundler Node.js. lewat CDN. Iya, Gila. nggak perlu Node.js. Kalau nggak salah ya, bener nggak ya? Unlike kerja Browserify. Wait. Tadi ada tulisannya tuh. Ini kan. Nggak tahu ya sekarang ya. Install masih. Oh, sekarang udah Ampun, pakai itu npm ya. logonya itu banget sih. Harry Potter banget. Ini aja masih var ya. Contohnya. Iya, dia bukan dijalankan lewat CDN, dia, Oh, bukan dia lewat langsung CDN. command Lewat line. CLI Command kok. line ya. Salah Kalau berarti. nggak Jadi salah. kalau dia cuma CLI script yang input outputnya apa, udah Oh dia iya. langsung akan ngebundling iya, itu iya, semua. benar-benar. Kayak Tapi compiler dia gitu ya, yang kayak compiler calculate ya. Iya, calculate dependensinya, yaitu dependency Iya. resolutionnya. Jadi ini kan kita balik lagi Jadi- ya ke main.js, sum.js, add.js, dan reduce.js. Kemudian kita bisa jalankan ini. Input udah Ketika main.js That's kita it, gitu. masukin ke Browserify, dia bisa tahu bahwa ini ketergantungan kepada 3 file yang lain. Butuh sum, butuh reduce, semua jadiin Terus satu di kemudian jadi satu di bundle.js di outputnya. Ya, atau apapun Inilah namanya yang zaman- kita mau tulis ya. inilah zamannya dulu gue Outputnya. pakai ini, jadi pakai Grant. Grant itu kan Grant bukan bundler ya, Grant itu runner. Ya, Ya, jadi jalanin misalnya npm run seperti npm run sekarang ya. Saya misalnya pakai less dulu, CSS less kan, di compile lessnya, terus di compile JS-nya pakai Browserify, terus pakai Grant runnernya. Dari hasil Browserify ini misalnya di sini tuh adalah bundle.js, saya minify lagi pakai uglify.js, pakai uglify supaya jadi minified. Jadi kecil. Jadi tinggal Grant apa gitu langsung jalan. Nah, Browserify adalah modul bundlernya. Ya. Nah, ini hasilnya seperti ini nih. Nah, Ini ada ada sum, ada oh ini udah kayak bundler modern ya, kurang lebih hasilnya. Ya. Tapi kalau mau ditelaah seperti coba ya kabur. Jadi dia jalanin itu sudah kayak AMD ya. Iya, Itu kayak hasil function ETNR. Jadi E itu namanya dia karena sudah di uglify. Terus kemudian di dalamnya ada manggil function lagi. Terus kita lihat tutup kurungnya koma 2. Dia seperti AMD ya, betul ya. Dia define apa namanya? Define functionnya, terus langsung aduh kabur. Hah, mana? Oh, lanjut. Nggak, maksudnya nggak Nggak kelihatan. sudah itu kan cuma kelihatan kok. Kelihatan. Baik ke halaman ke paling depan. Di itu lihat tuh di itu kan di line 6 tuh mulainya tuh. Kan di atas itu ya. Lihat tuh dia function modul export terus ditutupnya di line 13. Itu artinya dia fungsi sum. Itu adalah jalanin function itu. Ya. Untuk Itu bukan itu IFE bukan sih? Oh enggak ya? Bukan, Itu ini definisi. AMD. Itu definisi biasa. Ada yang tahu Aneh ya sintaksnya. 3.2 ini apa? Ini yang dipakai Ya Svelte. itu objeknya, properti. Label, bukan label. Oh, Jadi kita bisa kayak go to ke nomor 3, lucu go to ya. ke nomor 2. Ah, Makanya Svelte pakai itu kan $.2 kan? Itu label. Ya. oh itu label. Ya, jadi kita bisa di sini nanti kalau misalkan kita bisa panggil gitu kan. Nih, Oh. kayak pointer Add gitu ya? titik Kayak dua apa? satu, Maksudnya ya. nunjuk ke bagian itu. iya, kalau Itu kalau kayak ada yang tahu mappingnya basic berarti ya, bahasa pemrograman Q basic itu ada go to Basic. baris ke-15 Yes, gitu. yes. Nah, ini kayak dikasih label gitu. Saya mau eksekusi biasanya tuh di dalam ini kayak for loop.
Kalau kita mau ada 2 for loop, kita mau keluar ke for loop yang pertama itu bisa dipakein label. Gitu. Tapi ini di luar konteks ya. Intinya jadinya seperti inilah. Agak aneh memang. You don't have to understand this bundle file line by line. Yes. Ya pokoknya yang penting intinya semua udah tercakup di satu file itu. Betul. Ya. Dan bisa UMD dijalankan. just to make you more biar tambah AMD ada UMD. UMD. Iya. Create Jangan salah App juga tuh sampai tahun lalu kayaknya masih produce UMD deh kalau di build. Iya, Lupa bisa. Create App atau apa ya? Pokoknya React tooling lah, modern React tooling. Terus sekarang lama-lama kayaknya udah nggak ada yang pakai. Roll up Udah bukan? Roll up pakai UMD bukannya? Mungkin. Enggak. Enggak ya? Oh enggak. Roll up udah yes modul. Oh yes, modul. UMD apa nih bedanya? Just to make you more confused. Biar Ya, bingung. makanya biar tambah bingung. Bedanya apa? Writing 3 different module type, global module object, CommonJS, and AMD is an option. But then Bisa, tapi kita you will harus have to maintain 3 different files. file. Ya, jadi dia mau menggabungkan semuanya. Kita cukup tulis Universal satu. module pengen Universal. memecahkan masalah ini. Akhirnya ada 4. Itu ada Itu ada memesnya. Developer memecahkan masalah dengan masalah baru. bikin satu Nambah masalah. Ada 3 standar, terus biar maksudnya pengen menggabungkan semua, bikin satu standar baru. Ting, jadi 4. Jadi 4 standar. Malah lebih membingungkan lagi. Ya, itulah. Selamat datang cuma di dunia kalau ini development. sintaksnya lebih familiar ya kita ya. Ya. Iya. Tapi dalamnya ada define-nya. Nah, itu jadi ada if. Ya ampun, jadi sebenarnya dalamnya cuma kondisional doang sih. If-ifan doang. Kalau AMD ini, AMD. kalau objek ini, kalau ada define berarti Iya. oke. Cuman Iya. Boleh. boleh. Oke, lanjut. Nah, ini dia. IS6. Ini sudah selamat Akhirnya. datang. Iya, nambah Selamat satu datang lagi. di dunia Nah, modern. ini yang harusnya jadi standar ya, karena ini web standar ya. Web standar nggak sih? Iya kan? Standar. Hah? Ya ECMAScript standar lah. ECMAScript. ECMAScript. Iya. Jadi harapannya semua project yang tadinya menggunakan CommonJS, Require, AMD, UMD itu balik lagi aja udah ke IS modul. IS modul udah support import, export, udah udah modern. Cara pakainya juga lebih gampang. Jadi pakailah IS modul. Oh iya, Bisa kalau seperti misalnya ada yang nggak tahu kenapa ada IS6 itu apa, kita kan ada episode dulu ya tentang ECMAScript. Cari aja, itu kayaknya salah satu yang pertama deh. Ya, jadi IS itu adalah ECMAScript. Jadi di IS6 itu diperkenalkan import dan ekspor untuk menyelesaikan masalah yang tadi, ya, yang sudah kita bahas dari awal tadi. Di sini contohnya, kalau di answer itu butuh sum, kita tinggal import sum. Selebihnya, meskipun si sum ini ada dependensi ke yang lain, dia bisa diimport juga seperti ini. Jadi pada saat dipanggil, kita udah dapat gambaran kira-kira ini ketergantungan ke mana, ke file mana. Dan karena ini diimport sebagai modul, di global tuh add sum segala macam nggak ada, jadi aman. Ini private semua. Aman dan cuman pada saat awal browser belum semua mendukung. Waduh. Ya, hanya Chrome yang sudah support import statement. Saat itu dulu, kalau sekarang udah Ya, aman. waktu awal Dulu ya, masih. waktu awal diluncurkan, ya. Nah, makanya Sekarang sudah semua ya, sudah. Ya, sekarang udah semua. Jadi sebenarnya nggak butuh ini untuk nggak butuh modul Import bundle ekspor untuk doang sih. import ekspor doang ya. Untuk yang lain boleh, Ya. tapi untuk import ekspor nggak usah. Nah, selanjutnya makanya supaya bisa jadi kita nulisnya di IS modul, tetapi browser masih Pakai eksekusinya CJS ya. bisa macam-macam, Ya. mau CJS, mau global tadi, atau mau AMD. Tergantung mau CommonJS, UMD, AMD,
atau global object atau UMD ya. Jadi dia gabungin semua Yes. gitu. Makanya ada Nah, lanjut. Webpack. Ada modul Modul bundler bundler muncul. kita semua. Iya. Semua pasti pernah Awalnya ngalamin berurusan sama Webpack. Walaupun sekarang udah mulai banyak yang baru ya. Cuma maksudnya Webpack ini masa kejayaannya lumayan lama sih. Yaitu sampai sekarang masih dibawa sama Laravel. Dulu pun Next.js masih pakai Webpack. Sekarang udah mulai ada bundler alternatif ya kalau nggak salah. Tapi Iya. Ini ya yang masih dipakai membuat Next.js, tenar Gatsby. yang membuat tenar Webpack ini React kan ya? Salah satu. Iya. Iya. Ya, Iya. yang bikin banyak dipakai. Yang bikin React jadi approachable, jadi lebih mudah. Kalau dulu harus nulis webpack sendiri atau harus pakai create element bla bla bla, itu ribet banget. Saya ingat dulu Nah, ini waktu ada pernah penjelasannya nih. Oh, pernah kenapa? ngisi salah satu materi React tapi manual karena sengaja nggak mau pakai webpack. Kan dulu kan sebelum ada create React app tuh harus pakai Grunt, Gulp dan lain-lain atau webpack yang baru. Saya lebih memilih untuk vanilla, maksudnya vanilla tulis create element gitu. Itu ribet sekali memang dibandingkan dengan create Ya, React app. terus keunggulan React yang maksudnya kayak deklaratif ya. Maksudnya kita bisa Hmm, bikin functional components, JSX dan lain-lain. Ya, jadi nggak kerasa dong benefit-benefit itu kalau kita harus ketik manual tanpa bundler sama betul. sekali. Betul. Dan salah satu fungsi tambahan yang digunakan oleh si modul-modul bundler ini, yang salah satunya Webpack adalah eh, bisa bisa banyak plugin seperti Bubble. Bubble itu misalkan tadi ya, contohnya tadi kan Transpiling ya, alasannya ya bubble. transpilasi. Hanya Nah, kayaknya import itu besok-besok kita hanya bahas bisa di browser. transpile ini. Hmm. Awalnya kan hanya browser Chrome yang bisa Hmm. untuk import ekspor. Nah, kita bisa memanfaatkan modul bundler untuk kasih tahu, saya tetap mau pakai import ekspor, tapi nanti kompilasinya supaya bisa dijalankan di ES3 atau yang lebih jadul. Misalkan bisa di Firefox, bisa di Safari, Opera dan lain-lain. Itu juga salah Dan satu feature fungsinya. language lainnya ya, misalnya kita pengen pakai Iya, arrow function gitu. Arrow function kan itu di belum ada di ES6 ES3. ya, ES yang Mm-mm. baru. Gimana caranya biar backwards compatible browser lain Ya, yang belum bisa baca arrow function, ya berarti harus harus pakai regular name function. Nah, itu transpiling, ya, proses transpile-nya harus di-handle oleh Babel biasanya ya, plugin. Nah, betul. itu tuh. Jadi sebenarnya Webpack itu seperti Browserify itu kan penjelasannya. Mm-mm. Tapi kenapa kenapa nggak pakai Browserify aja? Nah, jawabannya adalah ini kan Webpack bisa Ya, menghandle CommonJS, AMD, ES6 dan Webpack bisa ada ekosistem tooling atau plugin seperti di bullet point itu. wah Ada dia code typo. Cih. splitting. Ya, yang tadi yang kita Dia sebutkan itu bagian dari plugin kali ya. Nah, yang mungkin jarang orang tahu juga bahwa fungsi dari modul bundler juga sebagai code split. Code split ini erat kaitannya dengan performa ya. Jadi kalau misalkan kita di halaman ini hanya butuh sepertiga dari script yang kita bundling 100%, ya ngapain kita load semuanya gitu kan? Kita load aja sepertiganya gitu. Jangan di load semua. Karena Itu dia adalah membaca semua kodenya ya, mana aja yang betul, dipanggil. Kalau dia mana aja bisa yang tahu mana dipakai. yang dipanggil, berarti kan mana yang dipakai di kode yang manggil, berarti kan dia Mm-mm. tahu mana yang nggak dipakai. Nah, itu bisa di-exclude bagian yang Ya, nggak dipakai sama sekali. Nah, di outputnya menyesuaikan script yang manggil. Nah, ini kan di Webpack ini udah mulai rumit ya. Misalnya udah route based, ya, jadi halamannya kan di tiap halaman mungkin kebutuhannya lain-lain. Nah, itu mungkin bisa di custom eh, outputnya berdasarkan eh, halaman atau script utama yang manggil. ya. mhm. Dan enaknya karena dia ada loader, jadi kita bisa pasang. Jadi Webpack itu kan dia nggak cuma hanya untuk handle JavaScript. Karena ada loader, dia bisa handle tadi SAS, SAS jadi CSS, Ya, image minify, iya. TypeScript ke terus jadi kemudian JavaScript. ya
Yang bisa penting transfer. loadernya ada gitu ya. Iya, Bisa ada. minify langsung ya, bisa Ya bisa langsung install asal kita install ya, loadernya. bisa Yes. asal ada loadernya dia bisa dijalankan. Betul. Termasuk juga JSX ya. JSX juga termasuk nggak ya? Ya, Iya kan? JSX JSX termasuk. ya termasuk ya? Ya, ya, ya. Iya, iya, Ya. benar-benar. Bubble, makanya harus ada bubble sama nanti kalau zaman dulu itu harus ada include core JS Yes. CoreJS supaya buat bisa apa sih? dikenal, supaya bisa itu supaya Apa polyfill? Apa sih kayak ya ya buat untuk semacam masukin. transpile gitulah ya. Nah, dari Webpack itu dia juga menambahkan Webpack Dev Server Ya. supaya bisa dia nambahkan hot module reloaded juga kan di situ. Memudahkan. Jadi kalau misalkan ada perubahan kode, kita nggak perlu refresh, dia udah otomatis berubah ya dari halaman Iya. webnya ya. Dan kalau lagi di dev, dia behaviornya lain ya. Maksudnya apa? Dia ngutamain Ya. secepat mungkin bisa merender, Dia nggak di bisa dia nggak ngumpulin script. dia pertama dia nggak minify, jadi Ya. kita langsung tahu di kode mana yang ada masalah. Error. Oke, ini Itu ada zaman. contoh config-nya. Ini yang sederhana ya. Jadi entry point-nya apa? Kita mau jadikan output-nya apa? Hampir sama seperti browserify tadi ya. Entry point-nya apa? Hasil akhirnya apa? Ini yang paling sederhana. Karena Tetapi bisa juga langsung jalankan Webpack. oh iya bisa pakai CLI Inputnya juga apa, bisa, betul. outputnya iya. Pakai CLI juga bisa kalau nggak mau Sama pakai kayak konfigurasi. browserify tadi. Iya, persis. Karena ini main.js dan lain-lain itu nggak ada transpilasi, nggak ada Sass, nggak ada TypeScript, nggak ada bubble dan lain-lain. Jadi Ada SVG. sederhana cukup. Ya, sederhana ini cukup. Terus bisa dijalankan dengan Webpack Dev Server, terus bundle JS-nya kita include, kita di SRC, udah kita udah bisa menghasilkan hal yang sama seperti yang sebelumnya dengan cara yang lebih sederhana harusnya ya. Nah, kalau kita mau deploy, ya kita harus jalankan dulu npm run build. Bedanya adalah kalau tadi tidak di minify, yang ini di Sudah apa ya? di-minify. Udah di minify. Pokoknya dioptimasi lah untuk production ya. Optimize. Yes. Kemudian setelah Webpack ada muncul banyak modul bundle lain. Setahu saya sempat muncul terlebih dahulu Parcel. Dulu Oh ini iya, ini sempat tren. Svelte dulu sempat Zero pakai Parcel config. nggak sih? oh iya. Iya, zero config. Jadi kita nggak perlu pakai konfigurasi, kita tinggal panggil parcel index.html. Di dalam index.html ada main.js, dia akan melakukan pekerjaan layaknya modul bundle lain tanpa harus ada konfigurasi. Itu kelebihannya si Parcel. Kalau nggak salah, Parcel versi awal itu dia hanya abstraction layer di atas Webpack. Jadi sebenarnya dia memudahkan kita untuk supaya tidak menulis konfigurasi Webpack. Tapi pada akhirnya dia kayaknya bikin sendiri. Nggak pakai Webpack lagi kayaknya ya. Coba get started dia bisa dikonfigurasi juga kayaknya, dia mau hasilnya ke target. Coba ke targetnya apa tuh? Nah, Target. fitur-fiturnya itu ya udah lengkap kayak development, cost splitting, segala iya. macam. Pokoknya kebutuhan yang di cover oleh Webpack udah bisa dikerjain semua juga. Sudah bisa sama dikerjakan. Parcel. Ya. Nice ya. Jadi kita nggak perlu npm install bla bla bla, kita taruh aja di main.js. Misalkan import import React from React gitu. Dia udah langsung begitu kita jalankan parcel index.html, dia akan langsung mendownload, taruh di node modules. Coba Mas Riza ke output format Mas, yaitu di bagian kanan target options. Target options bawah. Output format. Nah, lihat tuh, output formatnya bisa global yes object, bisa yes module, bisa common JS. Yes. Dan Seperti itu tuh yang kita udah bahas tadi. Di private chat ada tuh contoh resepinya, resepi Parcel. Itu menarik sih, maksudnya macam-macam dari memproses CSS, file font, itu bisa semua. Berarti kita bisa menambahkan konfigurasi ya kalau dibutuhkan ya. Tambahin konfigurasinya gimana caranya? Itu kayak ya udah gitu aja, diimpor aja. Kalau ini contoh importnya sih, maksudnya dia yang si parcelnya yang
jadi kita kan cukup definisiin import Ya. bootstrap, import Mhm. bla bla bla. Nah, si parcelnya kan ngecek isi node modulesnya dependency termasuk file-file yang bukan JavaScript, yaitu CSS lah, apa Iya, font semua. file lah, di apa semua ya di bundling lah, dikumpulin jadi Ya. satu, dimasukin ke folder disk atau apalah folder yang kita tentuin sebagai Iya. folder build. Ya. Tuh ada Bahkan SCSS segala macam. bahkan sampai framework pun sudah didukung sama dia di versi yang baru ya. Hmm. Itu adalah parcel. Berikutnya ada lagi roll up. Roll up ini Cuma nempel. parcel itu Favorit turun kenapa ya? Oh, belum. Maksudnya kenapa nggak dipakai orang? Kenapa nggak banyak dipakai maksudnya akhirnya sekarang? Hah, kenapa ya? Bahkan Webpack aja mungkin masih banyak dipakai sekarang. Kenapa? Nah, mungkin masih pakai. Beberapa Kitanya sih aja yang masih. nggak tahu. major Tapi framework yang pakai parcel apa? eh ya tahu ya. Yang jelas gini, dulu waktu saya dulu ngefans banget sama Parcel karena gampang gitu kan. Versi yang awal ya, versi 1 terutama ya. Zero config J- ya? Iya, karena zero config kan tinggal parcel bla 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 gitu kan, tinggal npm install global udah, pokoknya kalau ada indeks HTML yang aneh-aneh udah langsung pakai parcel gitu kan. Cuman katanya performanya jelek, semakin banyak modulnya semakin berat. Dulu ya, kalau sekarang nggak tahu. Mungkin gara-gara berat itu orang tinggalin kali. Lumayan berat dulu. Kalau misalkan kita import kayak TensorFlow.js gitu, wah dia kerjanya langsung berkali-kali lipat. Karena Mungkin dia kurang ngecek optimal. mungkin ngebaca Ya, itunya dependensinya di node modules belum sesuai tuntutan betul. kebutuhan sekarang. Ya, kalau misalkan ada konfigurasi kan dia bisa ngecek, oh ini konfigurasinya ini yang perlu diimport ini kan. Kalau misalkan kita npm install bla 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 kan cuma satu kali proses kan. Sementara kalau parcel kan dia harus baca terus. Ini ada import nih. Terus kita save, Ini dia juga cek lagi import lagi gitu. itu juga pertanyaan yang menarik dari si Eka. Coba yang Mas Riza buka yang tooling.report yang tadi kita bahas sedikit. Kalau kita lihat parcel itu paling bagus skornya. Iya ya, benar juga ya. Oh, Meskipun ini data terakhir 2022 bulan 2020. 2 Masih ya. masih inilah baru setahun kan. Belum setahun Iya. bahkan. 93% ya, paling tinggi ya. Ini testing apa nih? Dari Macam-macam kan, eh, code ada splitting, dead build code elimination, trace file, tree Hmm. shaking yang segala diukur macam. di, nah itu tuh. Ya, hashing, importing modules, non JavaScript resource transformation. Ini ada tanda 3 gini apa maksudnya? Ini Like, fail. importing Fair. Ya itu kalau hijau importing ya from yang node paling module. bagus. CommonJS, Pas. ECMAScript, Jadi Browserify itu nggak bisa import dari ECMAScript ya. ya. Karena Makanya belum Browserify zamannya. ya, jadi dia nggak bisa import dari IS module. Code splitting. Tuh. Lumayan Lumayan kompetitif tuh. juga ya si Parcel ya. Coba teman-teman kalau Iya ada yang enggak. masih pakai Parcel JS, Ya, tolong coba Angkat komen. ceritakan, Kita angkat Atau angkat tangan. kaki. Tuh, yang pakai Atlassian, Microsoft, Source Oh, Graph masih ada yang nice. pakai. Nah, Ada yang pakai. Tenang, tenang, tenang. Wah, sekarang kayaknya dia udah multi-core. Ada caching, lazy dev build. Wah, ini udah. Mungkin dia tidak dibundle di dalam kayak Create React App atau Iya, kalau dia nggak ngikut kalau ke framework tertentu. iya. Makanya kurang populer. Maksudnya kurang populer karena kalau kita misalkan nggak kita sering pakai lihat, Vue, cuma mungkin ya di balik layar banyak yang pakai, yaitu si Atlassian dan mungkin. lalala mungkin. Kan Iya, yang sering kita lihat tuh apa ya, Webpack, Rollup, Vite yang sebetulnya pakai Rollup juga kan yang paling karena banyak dipakai sama framework. Jadi mau nggak mau kita betul. sering ketemu juga. Tuh, kontributornya banyak banget. Tapi sebenarnya ini ekosistemnya, community-nya ya ramai Lumayan kok, kayak sih. kontributornya Rame. banyak. Iya, Dilihat dari docs-nya juga kayaknya yang modern lah, updated banget. iya, updated. Iya, kita ke roll up. Roll up ini salah satu bundler yang Favoritku. sama, yang dikenal gara-gara Svelte awalnya kan, karena pembuatnya Heeh, sama. heeh. Iya. Iya. Which Jadi dia Harris. mungkin ada Dia ada jenius banget agenda ya. terselubung bahwa dia pengen bikin framework tapi dia bikin modul bundler sendiri gitu ya.
Walaupun ini bisa dipakai secara universal di yang lain gitu kan. Ya karena itu menuhin kebutuhannya dia. Ya kan sebenarnya apa Iya, tujuan. di balik framework ada bundler kan. Nah, saya jadi biar Iya. Dan apa konsepnya dia sedikit buat ngewujudin sedikit budgetnya ya dia bocoran, bikin. Wah, apa nih? bagi yang suka pakai Vue.js di belakangnya roll up loh. Nah, Iya, iya, Vite betul. itu Under the hood. belakangnya roll up. Under Iya. the hood. Vite, roll up ini ya, tambahan info juga. Kalau Webpack itu dia bundlingnya itu gayanya adalah pakai modul. Apa sih istilahnya? Modul map, Source map atau module map? modul map. Module map ya. Iya. Kalau roll up dia pakai EV. Hasilnya ya, hasil akhirnya ya, dia pakai EV modelnya. Yang tadi kita sebutkan. Jadi untuk modular kan harus dipakein EV kan supaya supaya global variabelnya jadi satu kan. Nah, si rollup ini hasil akhirnya bentukannya seperti itu. Awalnya ya, nggak tahu sekarang. Mungkin Dan yang rollup ini juga mudah loh pakainya. Dia Ya. cuma command line input output juga sebenarnya. Kalau JavaScript-nya simple. Kalau JavaScript simple. Oke. Ini bisa di install global atau bisa pakai npx. Terus Nah, ini dia ya. Itu saya Filenya sukanya jadi apa? kenapa mau jadi EV atau mau saya jadi kalau di Node.js saya bisa pakai CJS aja. CJS. Ya, CommonJS atau pakai OMD juga boleh ya. Ya, semua dulu sintaks. Oke. Dan kemudian di atasnya rollup ada Vite yang mungkin sekarang lebih populer ya untuk berbagai Tapi jenis sebetulnya framework. Fit pun Dalamannya sebenarnya adalah pakai roll up pakai rollup. nih. Yang membedakan antara Vite sama rollup apa? Atau sama bundler apa? Ini bukan cuma Ya, Fit bundler itu ya, ada sebenarnya yang lain ya bundler dan lain-lain ya sebetulnya kan dan approach lain-lain. itu dari Webpack pun kan udah dijalanin tuh. Oh Bundler iya, iya, iya. dia nggak bisa pure kalau Browserify mungkin kan lebih pure ya udah kerjaannya dia bundling doang. Tapi sisanya buat ngejalanin hal-hal lain ya udah urus sendiri pakai task runner seperti Grant atau Gulp. Tapi kan kalau si Webpack kan dia udah udah ngerjain banyak hal-hal lainnya yang kayak tadi dari code splitting lah, transpiling lah, dan lain-lain. Ya sebenarnya kesininya ya semua gitu. Nah, Fit juga. Nah, untuk bundlernya itu si Fit pakai roll up under the hood, tapi dia tuh pakai ES build juga. Nah, itu nggak tahu nih, ini lumayan menarik juga sih. Ya. ES build Lumayan apa menarik ES dan build? sebenarnya ya bundler juga. Bundler Jadi juga. nah, ini nih kita kayaknya pernah bahas sekilas deh. Cuma pas kita ngebahas FitConf dan ya karena bahas Ya. konferensi tentang Fit, kita bahas Fitnya juga cara kerjanya. Tapi ini emang agak rumit sih. Jadi Fit itu dev server dan build server itu punya approach yang beda. Ya apa? Kalau dev kan itu tadi pakai HMR juga kan, pakai apa? Ya, Hot module reloadingnya dia tuh yang cepet banget, yang 0,000 sekian detik tiba-tiba udah berubah. Dan itu emang kayak kompleks banget, advance banget. Penjelasannya sih sebenarnya ada di dokumentasi Fit itu why Fit. Cuma ya nggak ngerti sih. Ayo baca. Ini bundling. Terus, however, as we build more ambitious application, the amount of JavaScript we dealing is also Nama increasing makin banyak. dramatically. It's uncommon to large-scale application project contain thousands of modules. We are starting to hit performance bottleneck. Terus apa lagi? Fit aims to address this issue by leveraging new advancement in ecosystem, the availability of native ES module in the browser, and the rest of JavaScript tools written in Intinya dia pakai toolingnya kan ES build yang mana dia kan ES build itu bundler, pakai roll up juga yang bundler juga. Jadi kayak Fit itu satu layer yang menggabungkan macam-macam bundler. Ya otomatis dia jadi bundler juga kan. Tapi dia juga ngegabungin di mana memungkinkan dia pakai teknologi yang native maksudnya yang built-in web API yang ada di browser. Nah, bawahnya bagus tuh. Scroll bawah lagi. Nah, itu yang ada grafik dev server dan build server. Server ready.
Entry route module. Apa ini? Gimana bacanya? Ini di bundling. Jadi, Ini kan file-file JS tadi kan. add.js, sum.js, bla 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 kan. Terus di bundling dibaca oleh Feed server. itu feed Feed itu itu dev pakai yang bawahnya. servernya. Oh, Feed yang itu dev bawah. server. Jadi Hmm. lebih tepatnya feed itu dev server sih sebenarnya, bukan bundler ya. Oh, ada Lebih bundlernya tepatnya. juga tapi bawah lagi. Jadi kalau Ada ya? lagi dev dia serve sebagai native. Bawah, nah why bundle for production? Oh. Nah, dia tetap ada bundlernya. Tapi Terus bawahnya buat lagi ada why not bundle with ES build. Nah, ini ajaib, unik nih, apa hasil pemikirannya Mas siapa? Evan Yu ya? FAQ. Oke. Tapi buat teman-teman mungkin Fit ini lebih dikenal sebagai starting tool kali ya, scripting tool. Kalau zaman dulu ingat nggak yang ada yang namanya Yeoman? Yo. Yo Yeoman. Belum man, pernah yo. pakai tapi inget itu ada dan logonya apa Yo. kayak soldier gitu ya? Iya. Iya. Pakai Yo. topi apa? Topi prajurit gitu Komennya Mas. Yo man. komennya Yo. 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 CL-nya yo. CL tools untuk starting project ya, sama aja kayak mirip kayak npm init lah gitu. Oh, kita mau bikin project front end baru nih, ya pakainya Vite. Tinggal jalankan Vite init bla bla bla. Nanti bisa pilih mau pakai Svelte, mau pakai React, mau pakai Vue, terus mau bahasanya JavaScript atau TypeScript dan lain-lain, semua udah diatur sama dia gitu. Jadi ini udah dibanding Ya, lebih komplit dia lagi tooling. gitu. Dia Tooling. satu pakai tooling tuh ada server, ada bundler, Ah, ya bundler ada dan bundler. lain-lain, transpile, Iya. compile, ya kan? Iya, Apa ada pas di dev pluginnya kan juga. Ya. kita ngetik React kayak browser kan nggak bisa baca React. Nah kan yang Ya, maksudnya browser nggak bisa baca kode JSX mentahan kita atau betul. apalah walaupun TypeScript ya browser kan nggak bisa baca TypeScript. Nah itu semua Ya. dihandle sama Vite. Nah, itu dia Fit ya. Ini bukan hanya bundler tapi lebih komplit. Nah, terus setelah Webpack mulai turun pamornya, ya beberapa orang Webpack dipekerjakan oleh Vercel untuk membuat TurboPack. TurboPack. TurboPack ini Plus Power menggunakan successor. Rust, bahasa Penerusnya pemrograman Rust, yang jelas-jelas disebutkan bahwa adalah ini suksesornya dari Webpack. Karena yang autornya awalnya si Webpack di hire ya sama Vercel ya, yang digunakan semua di aja udah diambil Next.js. Vercel. Iya, digunakan di Next.js. Udah bisa dipakai selain Next.js belum? Bisa tapi masih Vite eksperimental. Jadi kayak di next config-nya tuh kita harus apalah eksperimental turbo, true atau apa pokoknya by default masih pakai Webpack sih next. Cuma kita bisa opt-in. Oke. Kalau kita mau pakai TurboPack di framework lain, Gak tahu gimana ya? nggak tahu Ada nih. itunya nggak getting Start started? building, coba ya. Atau tanpa framework nggak sih? Saya kayak kita tadi mau kayak Sum.js tadi kita mau Harusnya bisa dong. Enggak, pakai Masa nggak bisa? TurboPack. Ini langsung create next app, Oh nggak bisa ya ya. Dikunci triknya. sama dia ya. Tidak berlaku untuk bahasa atau framework lain ya. Ternyata Padahal pasti bisa sih, harusnya bisa kalau dia bisa memproses bisa. Next.js ya Iya. kenapa nggak, minimal pasti bisa memproses React app lainnya kan logikanya. Iya. Cuma ya namanya Mungkin nextnya. next Next ya. Pun intended. Fitur nextnya. Mungkin ke remix atau kemana gitu ya, harusnya bisa ya. Oke. Nah tadi kita udah bahas sekilas ES build, mungkin bisa dilihat sedikit juga ini. Ini ES build apa yang membedakan dia dengan build-build yang lain ya? Dan Ini mereka jauh banget marketingnya bedanya. extreme fast. Kenapa ya Dia pakai coba? apa ya? Dia pakai apa Apa tuh? bikinnya? Coba ada nggak? Yang jelas kodenya? ini kan baru banget, jadi mungkin kayak udah nggak terlalu backwards compatible-nya, nggak terlalu mikirin itu kayak yang segala format-format Ini baru ya? lama. Oh, dia Baru. pakai Go. Oh, oke. Dia pakai Go. Yes, Kalau build. nggak Oh, salah, ada
di sidebar, coba sidebar scroll ke bawah. Wah, tadi di dokumentasinya. Why is ES Dokumentasi. built fast? Nah, Why? bawah, bawah, Ini. bawah lagi. Nah, ini dia. It's written in Zoom Go. in, zoom in. Oh, oke, dia nggak. Oh, jadi kelihatannya trennya sekarang nggak pakai JavaScript ya. Ya, Tadi si antara Rust atau Turbopack Go. Rust, si Ya. ES Build pakai Go. Jadi emang mungkin JavaScript nggak Kak, selamanya Kak, selalu optimal di semua environment. karena ini kan bundlernya yang untuk Transpilasi. mengkompilasi si transpilasi si JavaScript. Karena kalau dibikin engine-nya pakai JavaScript, ada layer lagi yang untuk menjalankan JavaScript kan butuh JavaScript engine. Sedangkan kalau dia pakainya Go atau Rust kan dikompilnya jadi native. Iya, satu Oh, itu. gitu. Kedua, Jadi kalau Native low level application language itu langsung ke lebih OS. betul. Lebih 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 optimize cepat cepat lah. lah. karena kayak gitu. Oh ya, I see. Ya, JavaScript Terus kan kalau ini gue kan tuh multi apa threading nggak sih? multi threading. Ya, paralel ya, paralelism. Jadi kan Parallelism kalau is used. JavaScript itu lebih ke ini kan, bukan dioptimasi untuk menjalankan eh, komputasi-komputasi yang berat dan lama seperti ini kan, untuk transpilasi dan lain-lain kan. Bahasa-bahasa low level seperti Go atau Rust itu lebih cocok. Plus Kalau JavaScript nggak bisa multi-thread, iya, setahu masalahnya itu. saya. Dia single thread tapi asinkronus. Itulah, Ya. memusingkan memang. Nah, ini parallelism. Oh, terus ini ada poin menarik. Di ES Build semua ditulis dari awal, build from scratch. Jadi kayak mungkin Oh, ya kayak beban-beban yang dependensi lama segala macam nggak ada. Ini beneran dari awal. iya Terus iya dia iya. nggak pakai compilernya TypeScript. Jadi dia bikin built-in sendiri, Bikin hal-hal kayak sendiri. type checking yang dirasa nggak kan sebenarnya keperluan dia cuma nerjemahin dari TypeScript yang nggak bisa dibaca oleh browser gimana caranya secepat mungkin jadi JavaScript yang bisa jalan di browser jadi kayak mungkin Hmm. apa itu TypeScript parser appears to still run the type checker even when type checking is disabled yang begitu-gitu kan di bypass semua sama dia Ya ya. memory Oke. using. Oh, terus ada honorary mention sih agak kasihan Snowpack sempet Oh iya, sempet Snowpack mau sempat jadi sempat betul. hype ya. Sekarang Tapi dia nasibnya seperti sebenarnya apa ini? enggak udah di discontinue. Oh, Dia tuh discontinue. muncul dia muncul duluan. Karena Terus karena dulu tuh karena pindahkah fight kan? Iya, iya, jadi malah dia mereka juga nyaranin udah sana pakai Fit aja. Padahal iya. duluan Ngambek dia. gitu dia ngambek. Ya lah, sportif mah. Udah, Sportif. udah kalah ya udah. Ini yang bikin malah apa? Kreatornya malah bikin framework meta framework Astro yang mana mereka juga pakai Fit. Oh, Dan bahkan oke apa? oke. Dulu Astro yang versi beta yang awal banget masih pakai Snowpack kan bikinan dia sendiri juga. Apa? Jadi dia bikin bundler dan tooling apa build tool dia bikin framework juga jadi sebenarnya mirip-mirip kayak Rich Series itu juga Iya iya. nah cuma abis itu si Snowpack-nya kelihatannya ya udah surem yang punya masa depan cerah Fit ya udah Astro Astronya pakai dipindah pakai Fit Fit ya. juga dan Iya iya. Snowpack-nya ya di deprecate Cukup nggak drama deprecate dulu sih ya. gitu kayaknya Cukup sebenarnya drama cuma karena orangnya dulu ternyata santai-santai aja deh yang bikin iya. drama ya sosmed orang-orang pada Iya. heboh aja Iya kan dulu ada wacana mau dipakai di di PHP sama SvelteKit SvelteKit lagi. ya. Iya. Kasihan. Terus habis itu SvelteKit-nya berubah arah. Kita nggak jadi pakai Sama. Snowpack, Fit kita dong. pakai Vite Fit. aja. Iya, pakai Fit kan. Dan Akhirnya beberapa bulan ya kemudian udah. sih yang bikin Snowpack juga framework gue juga pakai Fit aja lah. Iya. Lebih bagus Fit nih kayaknya. Dia mengakui kekalahan atau dia baper ya? Gue Ya bikin sih, framework cuma sendiri kayaknya aja. maksudnya ya maintain begini kan susah ya. Maksudnya daripada Iya. daripada maksain untuk dua hal yang mirip itu kan counterproductive nggak berguna buat siapapun jadi ya udahlah ya. Ya ini kan Tapi lebih ke hukum rimba kan, siapa yang siapa yang apa powerful atau yang memang lebih bagus ya dia yang bertahan gitu kan. dan dia si kreatornya Snowpack juga akhirnya ya ngededicate resource-nya buat
ngembangin Astronya aja kan. Dia fokus di Astro dan emang jadi jauh lebih bagus juga, jauh lebih maju juga. Oke, sip. Dari segi approach sih sebenarnya ini mirip banget sama Fit, jadi ya udah. Jadi maksudnya dia punya dev server tuh, terus ada build pipeline ya dia pakai Bundler juga. Mirip lah. Ada ini satu lagi Apa tuh? yang mungkin kurang terkenal, tetapi sebenarnya Bubble CLI juga bisa transpile loh. Ya Babel memang buat transpile kan? Bubble kan Iya, tetapi transpiler. nggak perlu. Maksudnya Maksudnya nggak bisa perlu stand alone pakai. gitu ya? Iya, nggak perlu pakai modul bundle segala macam. Kita Dia jalanin Bubble bisa aja sendiri dipakai beneran literally manually. input output aja udah Oh, bisa TypeScript gitu. juga bisa. TypeScript bisa, dan kalau untuk hal-hal simple kayak misalnya tadi yang kode contoh tadi ya kayak add sum reduce itu yang modul kayak gitu, nge-build pakai TypeScript pun bisa sebetulnya. Ya. Iya, Betul. tuh. Langsung bubble source-nya direktorinya apa, output direktorinya apa, udah selesai sebenarnya. Sekarang udah jarang yang pakai Bubble ya. Saya Bubble salah kan satu biasanya kan plugin bawaan Webpack ya. Iya. Maksudnya kalau saya standalone kayaknya jarang aja sih yang pakai ya, maksudnya kadang gue nge-code-nya kayak berapa tahun yang lalu ya ini ya. Bentar. terlanjur ada jadi terakhir udah update diubah-ubah. 3 tahun lalu dan masih jalan sampai sekarang. Jadi kayak cuma CLI script supaya bisa dijalanin, ya sudah. Karena butuh ditranspile ke CommonJS Ya. supaya di node kan CLI script doang kan. Jadi ya simple aja, nggak usah pakai bundle yang aneh-aneh. Nah, ada satu Oke, lanjut dulu. Karena mau cerita satu fenomena sedikit. Jadi fenomena yang terjadi, saya menemukan beberapa kali, bahkan di dunia profesional ya, di tempat saya bekerja, beberapa kali orang karena belajarnya ikut courses ataupun yang online, yang langsung menggunakan Create React App, yang langsung atau sudah terbiasa di company itu udah langsung memakai library yang sudah dipakai company. Jadi cuma tinggal git clone, pokoknya npm run build, npm run start, npm run init atau segala macam. Dan si developer pendahulunya sudah mempersiapkan config kayak webpack config-nya itu sudah ready gitu. Tinggal ada helpernya sudah ready segala macam. Dan sampai config-nya cuma ini entry point-nya, ini output-nya. Pokoknya skeleton kita begini. Menyebabkan orang-orang tersebut nggak tahu bagaimana mengkonfigurasi webpack atau mengkonfigurasi bundle. Ya. Taunya ya cuma pakai itu doang. Itu fenomena yang beberapa kali saya temukan saat ini. Bukan hanya nggak tahu config. Kalau error biasa ada error webpack, itu juga bingung tuh. Iya. Biasanya errornya dari webpacknya atau dari bubble-nya atau dari mana gitu kan, karena itu udah berapa tingkat itu, berapa lapisan, sudah kemana-mana dan apa sih ini gitu, kok nggak bisa, jadi nggak bisa, atau bahkan kalau misalnya ada hal yang baru nggak bisa terima lagi, misalnya kayak gini, terbiasa pakai webpack, saya memperkenalkan feed itu lagi susahnya setengah mati. Saat ini posisinya adalah webpack itu bisa multiple entry point, jadi sekaligus Webpack dev server itu sekali jalanin multiple entry point itu bisa dijalanin semua, sedangkan feed nggak bisa multiple entry point, bahkan untuk HMR-nya nggak bisa. Tetapi saya memikirkan membawa saya punya argumen adalah saya sedang bekerja di salah satu plugin atau hanya bagian tertentu aja. Buat apa saya nge-compile seluruh project kalau saya hanya mengubah di plugin ini gitu. Ya kenapa nggak saya build dulu? Apalagi udah modular ya. Maksudnya kita nggak mungkin butuh sesuatu dari di luar plugin yang lagi dikerjain ini kan kasusnya. Iya, udah modular. Dan kalau saya pakai feed itu memang nggak bisa multiple entry point, tetapi kalau saya paksakan itu membuat istilahnya konsep dari feed itu jadi hilang, jadi salah gitu ya. Kalau multiple entry point, multiple entry point itu bukan maksudnya
entry point-nya ada banyak terus dijadiin satu bundle, bukan. Multiple entry point, multiple output. Kalau Webpack itu bisa. Jadi kalau di Fit itu kan bisa bisa npm run build semuanya di build dan dipecah-pecah entry point-nya itu bisa. Tapi kalau dev servernya cukup satu sebenarnya. Di bagian mana yang kita sedang kerjakan, itulah yang kita dev server in gitu ya. Jadi hot module reload-nya pun cepat. Ya. Dan kita kerjanya ya fokus gitu satu tempat. Dan ya masih belum bisa diterima. Nah itulah maksudnya dari sisi dunia bundler ini juga punya opinionated gitu ya. Jadi kalau sudah terbiasa itu aja gitu. Nah, cuma Bahkan kadang nggak bisa berubah gitu. kadang si bundler ini, terutama Webpack ya, config-nya itu kan emang rumit banget. Dan gue pun nggak apa ya, tahu cara kerjanya, ya pernah lah baca dokumentasi config-nya. Cuma kalau gue pribadi sih kayak just in time aja, kalau ada butuh isu harus ngapain, ya udah cari cari caranya. Tapi minimal mungkin minimal harus tahu cara kerja bundlernya di level apa, di si tools itu ngapain, dan ya minimal tahu config-nya kira-kira bentuknya kayak gimana ya. Jadi kan kita nggak tahu kedepannya bakal dapet isu apa. Ya cuma kalau udah cukup familiar dengan cara kerjanya dan konfigurasinya kayak gimana, ya kan ya relatif gampang lah cari solusinya. Tapi idealnya Gitu. ya kalau bisa nguasain ya dikuasain, harus nguasain. Oke. Begitu. Ada lagi yang mau disampaikan? Apa bundler Apa itu? ya? Kita udah panjang lebar membicarakan bundler. Oh kan di awal tadi kita udah Iya sudah ya. tools yang Jadi menggabungkan kesimpulannya adalah kalau hanya butuh 1-2 fitur ya jangan pakai yang ribet-ribet, yang bukan ribet ya. Pakai parcel Ya nggak aja. perlu modul bundler gitu. Maksudnya misalkan hanya butuh ekspor impor ya pakai IS modul aja. IS modul kan cara pakainya juga sudah didukung semua dan bahkan kita nggak modern butuh bundler browser. sama sekali. Iya, Kalau nggak kita butuh nggak bundler butuh sama sekali. backwards compatibility ke versi yang aneh-aneh, kita Betul. tiba-tiba nggak Iya. harus support IE. Ya, kalau misalkan mau langsung dari HTML juga bisa dengan tipenya modul atau didefinisikan di package.json ya biasanya. Itu juga supaya dari require seperti ini yang di CommonJS atau di Node.js itu bisa menggunakan import. Jadi tidak memberatkan dan tidak memusingkan di tengah jalan seperti yang Ivan ceritakan tadi. Ya, kalau aplikasinya sederhana sih nggak usah Ya kayak pakai tadi build system kasih juga nggak contoh apa-apa. itu, kayak misalnya TypeScript itu kan sebenarnya ada globalnya tuh, TSC, bisa Betul. diinstal TSC, dan Iya. misalnya kita nulis kode TypeScript, kita pengen transpile ke JavaScript yang bisa jalan di browser, dan kita perlu type definition, itu bisa pakai TSC aja. Cuma yang Iya. nggak bisa kayak Babel, Iya, nggak bisa nggak bisa nerjemahin jadi kayaknya hot bisa asal reload. install apa gitu. HMR-nya ya Iya, HMR-nya kita handle sendiri. Ini kan buat kasus yang handle simpel-simpel sendiri. banget ya. Kalau sesimpel misalnya Betul. tadi tuh contoh yang add sum reduce, itu mah kayaknya nggak usah pakai Nggak nggak usah, usah pakai nggak HMR. usah. Ya kita sambil jalanin unit testing di Watch aja lah udah, kalau misalnya contohnya Iya, modul yang sesimpel itu. Dan iya, kalau misalnya butuh backwards compatible, misalnya harus IS-nya, arrow function-nya harus terjemahin jadi name function semua, itu nggak bisa pakai TSC, harus Babel lah minimal. Cuma iya, berarti kita harus ngenalin kebutuhannya sekompleks apa. iya. Intinya startnya ya bisa dari IS modul. Kalau nanti, wah ternyata butuh HMR, ya udah bolehlah pakai Webpack Developer atau yang lain gitu kan. Oh ternyata butuh ini butuh itu, tambahin sedikit-sedikit daripada kita udah nambah yang gede di awal. Ternyata butuhnya Yap, hanya untuk bikin aplikasi sederhana gitu. Karena build betul system ini sekali. eh, dia melakukan banyak hal ya, yang kayak tadi kan. Kalau kita mau kombinasi 100 file JS ya nggak mungkin kita lakukan dengan tangan sendiri gitu kan. Transpilasi dari TypeScript ke JavaScript juga ya bisa pakai TSC, tapi kan agak rumit ya. Setiap kali kita mau jalanin kita harus TSC dulu gitu kan, atau TSC watch-nya kita jalanin kan. Terus misalkan minification, polyfill, JSX, tree shaking, apalagi kayak kalau teman-teman pakai Tailwind ya udah mau nggak mau harus pakai
modul bundler gitu. Tapi kalau misalkan belum mencapai semua checklist ini ya sebaiknya gunakan yang native aja dulu gitu. Tapi ada counter argumennya nih. Jadi apa? Apa tuh? Opini seberangnya. Cuma ya Ya. apa? Dua-duanya ya bisa aja valid tergantung kebutuhan. Kayak misalnya Fit lah yang sekarang yang lagi ngetren. Ekosistemnya bagus. Jadi contoh gampangnya Bagus. starternya pun ada. Jadi kayak di Fit Getting Started halaman dokumentasi tadi sekali klik langsung spinning Stackbridge IDE Stack base. yang udah langsung jalan aja. Maksudnya itu kan Ya. praktis ya. Walaupun di baliknya emang mungkin kita belum langsung butuh semua toolingnya, tapi in case kita butuh ya udah ada dan toh starternya lengkap dan banyak. Kayak misalnya itu tadi ada JavaScript, TypeScript, Svelte pakai TypeScript, Vue pakai TypeScript, React pakai TypeScript, itu udah lengkap banget. Jadi ya udah sebetulnya nggak apa-apa juga kalau kita pengen pakai manfaatin starter yang emang udah praktis kayak gitu. Siap. Ada counter argumen juga loh. Loh. Lanjut. Karena uh, kalau kita startnya sudah kompleks, itu ke depannya maintainability-nya yang sulit. Karena gini, ada yang namanya waktu kita update itu modul dependensi. Contoh, naik dari Node 14 ke 16, naik ke 16 ke 18. Suatu saat kita kena nih, ada modul yang sebenarnya kita pakai mungkin sudah ditinggal maintainernya atau modul yang tertentu yang nggak ada tuh compatibility ke Node 18 misalnya. Akhirnya kita harus korek-korek tuh, harus cari replacementnya kah atau cari apa namanya compatibility-nya, forking atau nah itu hal yang paling sering saya temui old project atau project yang sudah jalan 5 tahun yang sudah dulunya mungkin pakai Grand Yeoman sudah evolusi terus dia ngikut tuh pakai ujung-ujungnya pakai Webpack tetapi habis itu kenanya antara di dependensi tadi misalnya ESLint-nya ini atau si stylin yang ini kena tuh jadinya pusing sendiri tuh dengan dependensi. Makanya kalau misalnya membangun project pikirkan ke depannya kalau misalnya mau menambahkan sesuatu package pikirkan ada cost di belakang itu yang kalian harus maintain ke depannya. Cost maintaining itu capek. Cost maintenance itu bisa dijadikan episode tersendiri. Makanya butuh cuma itu emang ada dependable. Dependable yang ngerusuh tuh tiap kalau misalnya konflik, kalau misalnya nggak kompatibel ya sama juga bohong. Tapi emang ada quote-nya siapa gitu bahkan lupa orangnya siapa. Jadi setiap satu dependensi itu kayak pokoknya satu titik yang potensial pokoknya kedepannya itu bisa jadi potential failure. Nah berarti kan kalau kita pakai Fit lah contoh yang karena contoh barusan Fit ya. Fit itu kan di balik Fit ada dependensinya. Berarti kalau dia punya beberapa sekian dependensi itu kita dengan kita pakai Fit atau pakai apapun lah roll up atau parcel atau apapun kita punya titik lemahnya maksudnya titik yang bisa jadi bug kedepannya itu ada puluhan berarti ya betul juga. Nah kalau ini bukan counter argumen tapi mungkin yang di tengah-tengahnya ya misalnya kita pengen pakai Fit karena enak udah banyak starternya memudahkan. Nah terus kita bikin proof of concept kita pengen cepet nih MVP ya udah bikin cepet. Nah, lanjut, cuma ya. biar future banget. Itu kan cepet. Nah, tapi yang tadi poinnya Ivan itu kan kedepannya gimana kalau 5 tahun lagi dependencies yang dipakai Fit itu udah ditinggal maintainernya atau apalah masalah isu apa. Nah, berarti kan setelah kita bikin MVP, proof of concept, gimana caranya kode kita pelan-pelan dimodularize sebisa mungkin. Jadi pelan-pelan kita pindahin ke native atau IS modul atau apapun yang lebih featureful. Nah, itu kan bisa juga sebetulnya. Kalau bisa dibuat modular dan satu modul itu bisa standalone. Itu sih yang saya pikirkan. Jadi di project-project yang saya kerjakan itu setiap project itu punya satu webpack config sendiri. Satu plugin contohnya, satu modul itu punya webpack config sendiri. Atau punya fit config sendiri. Jadi misalnya modul itu dipindah ke project lain jalan tuh bisa gitu nggak perlu
Ya tetap harus npm install package yang dia Ya. butuhkan di requirement tetap butuh ya, tapi minimal seluruhnya itu ada di dalam satu satu folder, bisa dibawa pergi. Kalau nggak penting bisa dibuang, nggak perlu lagi dari situ. Jadi nggak perlu obrak-abrik satu webpack config yang gede. Contoh. Ya. Ya, itu satu episode sendiri. Bagaimana Nah, nanti iya project nih management. ketergantungan terhadap dependency. Dan ini seru sih sebenarnya kalau Ketergantungan terhadap ketergantungan. Iya. Kan ketergantungan terhadap dependensi. Iya. kita pakai dependency, dev dependency, fit bergantung pada macam-macam hal lain juga. Tapi kalau build tool kan ditinggal relatif gampang, yaitu asal kita bikin kodenya, nulis kodenya dengan modular dan pakai IIS standar. Yang lebih pusing sih sebenarnya front end dependency sih. Kita bergantung ke carousel gitu. Contoh yang itunya kita males nulis carousel dari awal, kita pakai apalah Slick carousel atau apapun. Kalau itu ditinggal ya udah kelar, lebih ribet lagi maksudnya tingkatannya dibanding Iya. tadi misalnya fit dependency-nya Ya. ditinggal maintainernya. Ya kapan-kapan lah kita bahas. Salah satu contoh yang bagus tuh ESBuild tadi ya, dia bikin semuanya dari scratch, itu kayaknya lumayan ini ya, lumayan dependensinya mungkin lebih kecil gitu. Karena ya itu tadi apa dependensi yang berbahaya ya. Jadi semua tools ya, nggak peduli ya, mau Fit, mau Webpack, mau TurboPack, apapun itu kan dia merayu kita kan untuk pakai kan. Sebisa mungkin bagaimana developer experience-nya bagus, tinggal npm install ini, masalah lu selesai gitu kan. Di sisi yang lain ya Sebenarnya ada kita harus masalah baru. mikirin, kita harus mikirin jangan ya, karena memang semua dimudahkan kan, dipermudah. Kalau nggak mudah nggak ada yang pakai kan gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ketemu masalah, ada solusinya di misalkan di npm kah, atau ketemu tools yang itu, ya pikirin lagi ini dia dependensinya kemana. Semakin banyak dependensinya, semakin bahaya gitu. Ada sempat dulu memenya apa gitu, dia bikin npm kayak sum, add, minus, is empty, is string, Oh, is 13 is itu apa. lucu banget sih. Jadi semuanya ada package-nya. Ya ampun, malas Iya. amat sih ngecek. Iya, Kalau yang itu bercanda adalah itu ada sih yang lucu-lucu. salah satu kelebihan dan kekurangannya si Node dan npm ya. npm itu semua package dicari ada. Sudoku solver pun ada, cari aja. Kalau perlu Fishbash pun ada kayaknya. Ada lah kalau itu pasti ada banyak. Iya, jadi semuanya Bahkan ada. itu yang ngeco bercanda tuh is 13. Dia cuma ngecek angka yang kita pas sebagai argumen itu angka 13 Apakah atau dia bukan. 13 atau bukan? Iya. Itu bercandaan, dan Cuma kalau itu sekaligus ya bercanda ada kan, sih. is even, is odd gitu kan, kayaknya Iya, ada. iya ada, Iya. ada. Makanya itu ya itu maksudnya dulu kan udah sering kejadian ya, kayak Levpad atau yang lain-lain tuh udah sering kejadian kan. Yang terakhir apa ya? Yang Faker ya, Faker JS tuh kan. Sering Yang kejadian, Iya. pokoknya stres ya. tiba-tiba package-nya di take out, udah selesai. Kita nggak bisa Runtuh ngapain, semua. hancur semua. Nah itu yang harus dipikirkan ya. Kembali lagi, memang semua package itu berlomba-lomba untuk supaya bisa dipakai dengan mudah oleh kita. Tapi di sisi yang lain, kita sebagai mungkin orang yang bertanggung jawab untuk memilihkan package yang pantas dipakai sama tim kita, ya kita harus mikirin ini kesinambungannya gimana. Kalau seandainya nanti maintainernya tiba-tiba menghilang atau nggak mau maintain lagi, apa yang terjadi? Kita bisa fork, kita bisa maintain sendiri gak gitu. Kalau emang kita kuat ya bagus, kalau enggak ya kita harus mikirin lagi. Kalau bisa kita bikin sendiri ya bikin sendiri gitu. Tapi kan itu trade off. Trade off. Potensi resikonya Betul. sebesar apa? Terus resource yang perlu dikeluarin di awal buat bikin yang setara kayak gitu setinggi apa. Nah, kalau misalnya kasus tadi import ekspor toh udah ada IIS modul, itu kan beneran nggak butuh effort dari kita sama sekali. Jadi ya udah, itu maksudnya itu worth it banget. Nah, cuma misalnya carousel lah, front end dependency lah, misalnya apalah date picker gitu, kita harus bikin date picker sepenuhnya dari awal, ya belum tentu bisa. Ya pakai aja Date API. Bukan, tampilannya front end-nya, UI-nya. Oke. Open UI itu, cuma Open UI udah merintis ke arah situ, tapi itu juga udah topik lain, udah berapa topik ini. Iya, pokoknya semakin dekat ke native API itu semakin baik gitu ya, intinya gitu ya.
Ya, sudah kalau begitu Kita mungkin tutup. waktu yang tepat untuk kita menutup episode yang sangat panjang ini. Kita udah dapat berapa episode baru tadi, topik-topik, saran-saran topik jangan lupa ditulis di Google Docs. Oh iya, Jangan sampai lupa. Iya. tulis-tulis. Untuk itu kita pamit dulu untuk malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Kritik dan sarannya tetap kita nantikan. Saran Kalau topik. mau saran topik, saran pembicara, narasumber, saran acaranya, mungkin oh ini kurang lucu nih, tambahin dong pelawak gitu. Atau tambahin segmen apa gitu, tanya jawab atau apa gitu ya. Silakan tulis Stand saja up di comedy, stand up meeting. bit.ly/ngobrolin web ya. Jadi untuk malam ini udahan dulu. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat istirahat. Dadah.